Halo dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asep Pawan, dan ini adalah dokumentasi perjalanan pendakian pertama saya bersama teman saya yang bernama Andi menuju Gunung Merbabu yang berada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Magelang. Tepat setelah sholat maghrib, kami pun sholat isya. Salah. Kami pun menuju halte untuk menunggu bus menuju terminal Ciamis. Beginilah kira-kira suasana hati saya malam ini, agak sepi. Sambil menunggu bus yang akan membawa kami ke terminal Ciamis, kami pun menunggu satu kawan lagi. Nah, ini orangnya. Dia bernama Kang Rudi. Dia adalah anak buah Kang Somad. BTW, Kang Somad adalah juragan empang di daerah saya. Setelah hampir putus asa menunggu ketidakpastian bus, akhirnya bus itu datang membawa sebongkah harapan, dan kami pun langsung OTW menuju terminal Ciamis. Kita berjalan menuju terminal. Apakah kalian mendengar aku ngos-ngosan? Setelah belajar dari pengalaman bahwa menunggu itu kesal, kami pun langsung menuju bus Budiman yang sudah terparkir manja menunggu kedatangan kami. Dan akhirnya OTW Magelang. Seperti inilah perjalanan kami di dalam bus. Sayangnya saya tidak bisa melakukan hal yang saya sukai, seperti koprol dan teman-temannya. Aduh, sangat disayangkan. Pada akhirnya kami pun terlelap oleh rasa lelah karena telah berjuang namun diabaikan. Setelah hampir 3 jam perjalanan dan tidur saya pun sangat pulas, sampai-sampai saya mimpi basah. Kami pun tiba di tempat peristirahatan. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung turun dan makan malam karena dari kemarin jujur saya belum makan. Setelah selesai beristirahat, bus pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Magelang, dan kami pun tepar. Akhirnya kita harus mengakhiri pertiduran malam ini karena kita sudah sampai di terminal Tidar Magelang. Nah, beginilah kira-kira suasana di dalam hati saya, kosong. Setelah perdebatan yang sangat alot dengan bapak supir, akhirnya dia bersedia mengantarkan kami menuju base camp Swanting dengan ongkos yang miring. Di tengah perjalanan kami pun mampir ke Alfa untuk membeli logistik, sekalian mengisi depo. Barangkali Mbah Jeu sedang bersahabat. Setelah logistik dan nomor HP Mbak Alfa berhasil kami dapatkan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju base camp. Dan setelah 1 jam perjalanan, kami pun tiba di base camp Swanting. Kami beristirahat dulu di sini sampai menunggu pagi menjemput. BTW, di pendakian kali ini kita bertambah 2 orang, jadi kita berlima. Kami bertemu dengan Mas Kris asal Jakarta dan Mas Yasin asal Surabaya tadi di terminal Tidar. Seperti inilah suasana pagi hari di base camp Swanting. Ya, assalamualaikum. Sekarang kita nyampe di tempat peristirahatan Base camp. Swanting ya, pukul 7.15 kita persiapan
persiapan buat trekking. Tunggu teman-teman istirahat dulu. Setelah mengurusi maksi, sarapan, dan mengecek ulang kelengkapan pendakian selesai, kami pun memulai pendakian. Karena kita adalah tim mager, maka kami pun menggunakan jasa ojek untuk menuju pintu rimba. Lihatlah senyum manis Kang Ojek itu. Perjalanan menggunakan ojek kira-kira 5 menit untuk sampai pintu rimba. Terlihat dari kejauhan gagahnya Gunung Merapi, dan BTW ini di sisi kanan kita adalah jurang, jadi harus ekstra hati-hati. Dan lihatlah juga megahnya Gunung Merbabu yang akan kita daki kali ini. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat menegangkan, sampai juga kita di pintu rimba Gunung Merbabu. Seperti inilah situasi terkini di pintu rimba Gunung Merbabu, dan kami pun berdoa bersama sebelum memulai pendakian. Berdoa kali ini dipimpin oleh Mas Yasin, karena dia paling tua di antara kami berlima. Sekitar pukul 9 lebih sedikit, kami pun balik lagi ke base camp memulai pendakian. Dan sampailah kita di pos 1 karena memang jaraknya sangat dekat dari pintu rimba. Terlihat sebagai pemuda yang sangat perkasa, saya pun ngos-ngosan deh. Tanpa menunggu lama, karena memang tak ada yang kami tunggu, kami pun melanjutkan pendakian. Trek kali ini didominasi oleh tanah keras dan barisan para mantan, barisan pohon pinus. Terlihat kami sangat cepat sekali ya trekkingnya, hehe. Setelah hampir sekitar 30 menit perjalanan, kami pun beristirahat sejenak, ya karena kami adalah pemuda jompo, baru juga 30 menit sudah istirahat. Oke, mantap. Setelah sebat santuy, kami pun lanjut gaspol. Pukul 10 kabut mulai turunnya guys ya. Tapi jalur masih terlihat. Tetap semangat. Jangan lupa. Well. Baka. Langkah demi langkah terus kami jejaki tetesan keringat yang bercucuran, dan trek yang sangat sulit membuat saya berpikir untuk menuju kehidupan yang indah tidaklah mudah, harus ada perjuangan dalam menggapainya.
Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, kami pun sampai di Lembah Cemoro. Kami pun beristirahat sebentar di sini. Ini orang jurnalistik. Iya. Sejauh ini trek terus menanjak dan tak ada bonus sama sekali. Memang Swanting bikin overthinking. Setelah kenyang menggibah, kami pun melanjutkan hubungan ini. Ups, Di Cirebon. lihatlah ini. Indah bukan? Terlihat kami pun banyak istirahatnya. Di samping capek, istirahat adalah salah satu hobi kami. Gaskeun deui dengan trek yang terus menanjak dan tak ada bonus di setiap tanjakannya. Aduh. Leuleus tuur besti. Ini kakak dia tuh. Bagian khutbah. Lumayan. Di lembah dulu ke Basita. Dan inilah kehebatan teman saya, Adi Osmel. Ia berlari menggunakan jurus kebelet boker. Dan sampailah kita di Lembah Mito. Lembah Mito. Kenapa dinamakan Lembah Mito? Karena ada HP merek Mito yang kameranya segede bola. Menuju pos 2. Kabut sudah mulai turun. Dan saudara Asep masih di belakang bersama rekan-rekan yang lainnya. Saya sendiri di sini. Aduh. Akhirnya drama pun terjadi. Mangga saksikan. Aku pasrahkan ini kepada tali yang menggantung di pohon. Jangan terlalu lebay tuh. Realita aja. Sangat tinggi ya. Lihat ke atas. Wah, ini mah asli aktor Indosiar. Wah, segini rupanya ya. Sangat. Wah, 2 giga banget mana hukum. Lucu sih, tapi kok geli ya. Saya dan Mas Kris pada saat itu menggunakan jurus kura-kura. Jadi jalan kami sangat lambat. Tara akhirnya sampailah kami di pos 2 tepat pukul jam 12 siang. Kami pun langsung beristirahat untuk makan siang karena Ngomong sih kan. perut kami sangat lapar. Cenek ngomong.